Selamat malam di sana. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama di sini. Saya akan memberikan sedikit dua lecture ya, 1 Oktober 13 dan waktu yang sama Oktober 15 hari Jumat ya. Kenapa saya bisa memberi lecture dengan combinatorial chemistry? Ada sejarahnya. Waktu saya bekerja di Waktu bekerja di Sterling Winthrop, saya bekerja di pharmaceutical industry. Tugas saya selama 2 tahun adalah membangun library dari peptida untuk mencari substrate yang baik untuk enzim. Ya, jadi waktu itu tahun 89 sampai 91 saya bekerja di Sterling Winthrop di New York. Jadi tugas saya waktu itu untuk membangun peptida library sehingga kita bisa searching substrate dan kemudian merubahnya menjadi inhibitor. Jadi di lecture saya ini akan saya bagi dua. Bagian pertama adalah pengalaman saya di Kansas dan juga pengalaman orang-orang lain mendesain library. Dan kemudian saya juga nanti menerangkan bagaimana kami mendesain combinatorial library buat peptida yang dilakukan di Sterling Winthrop. Ada full circle ini, library itu karena Sterling Winthrop waktu itu dijual ke Sanofi, library yang saya bangun dengan mempunyai 24.000 peptida dihibahkan ke saya. Kemudian kita lakukan research di Kansas dan mempublikasi hasilnya. Dan COVID datang. Setelah COVID datang, kita bisa menggunakan library ini. Nanti terakhir, sekitar 5 slide terakhir yang saya bisa presentasikan hari Jumat, itu tentang bagaimana kami mendesain, mencari peptida substrate dari M-proenzim yang penting untuk COVID dan nanti akan kita rubah menjadi antiviral. Ya, so nanti kita bicarakan on Friday ini. Saya bilang hari ini karena supaya advertisement supaya banyak yang datang nanti Friday. Oke, jadi peptida itu zaman tahun 89-an. Waktu saya di pharmaceutical industry masih belum banyak peptida menjadi obat. Tetapi sampai sekarang sudah mulai banyak peptida yang menjadi obat. Sekitar 70 peptida sudah di market dan sekitar 500-an sekarang sedang clinical trials. Jadi itu peptida adalah salah satu drug of the future selain protein. Kemudian beberapa example peptida drugs adalah salah satu yang namanya RGD peptida. Ya, inilah yang kita lakukan research waktu saya di La Jolla Cancer Research Foundation sebelum pindah ke Sterling. Sekarang ini di license oleh Centocor. Ini drug on the market. Kemudian Merck melakukan berubah peptida menjadi peptidomimetic, ini juga drug on the market untuk antithrombic agent. Oksitosin adalah suatu peptida cyclic juga yang sudah lama sebenarnya. Penemu oksitosin, Devineux mendapat Nobel Prize untuk menemukan oksitosin dan ini digunakan untuk menstimulasi contraction untuk pregnant ibu-ibu yang pregnant ya. Belakangan ini ada peptida octreotide untuk anti-cancer agent. Jadi peptida sekarang sudah tidak lagi menjadi kayak anak tiri lah. Waktu saya tahun 89 di Sterling Winthrop itu kita di peptida group itu kayak anak tiri gitu. Orang selalu bilang peptida tidak akan menjadi drugs, tapi sekarang sudah menjadi drugs. Oke. Kemudian dari peptida merubah menjadi peptidomimetics. Sudah ada banyak. Waktu saya di Sterling berkompetisi dengan Abbott Laboratory
mereka melakukan research enzyme inhibitor, setelah merubah peptida menjadi peptidomimetic, ini enzyme inhibitor sebagai anti-hypertension, menginhibit renin sebagai renin inhibitor. Kemudian waktu ada pandemi HIV, banyak company yang merubah peptida dari substrate menjadi antiviral, HIV protease inhibitor. Sekarang sudah ada 10 anti-HIV, so antiviral. Jadi ini datangnya dari peptida, kemudian menginhibit enzim. Jadi nanti saya juga melakukan riset tentang COVID, menginhibit yang namanya Mpro enzim, yang sama seperti kerjanya seperti HIV protease, tetapi dia cysteine protease. Kita menggunakan library yang kita dapat hibah tadinya. Kita men-search substrate, kemudian akan dirubah menjadi antiviral. Oke, bagaimana orang men-search peptide ligands atau inhibitor dari secara cepat menggunakan combinatorial chemistry. Jadi combinatorial chemistry itu sebenarnya kita mencoba dengan cepat membuat molekul sebanyak-banyaknya yang diverse, atau ya diverse itu lupa saya bahasa Indonesianya, yang diverse, sehingga kita bisa dengan cepat dengan melakukan mixture, men-search molekul yang potent, ya, atau paling tidak lead compound, sehingga kita bisa nanti mendapat molecule drugs, ya. Jadi goal pertama itu kalau peptida itu melihat epitope mapping. Mungkin kita melihat protein yang dipotong, bagaimana kita mencari epitope yang aktif. Ya. Banyak caranya, ada yang cara menggunakan library dengan chemical method. Nah, waktu saya dulu tuh mempelajari ini tahun sekitar 89, sudah ada yang namanya multipin. Nanti saya jelaskan apa itu multipin. Cara membuat kombinatorial. Ada yang menggunakan T-back approach. Yang saya bilang ini adalah menggunakan peptida, ya. Dan kemudian kita ada yang melakukan split mix, ada yang photolithography, dan ada alternative solid support yang lain. Bukan ini saja, ada juga dengan menggunakan biological method, page library, dan kalau nggak salah saya lihat slides-nya Pak Taifo itu yang diposting, mereka melakukan seperti yang Pak Taifo, bisa mendapat banyak senyawa compound melalui cell culture system dan menggunakan modifikasi dari gene sehingga bisa memproduksi compound-compound unik. Jadi itu yang dilakukan Pak Taifo sangat unik, ya, sebenarnya. Bisa mendapat banyak senyawa-senyawa kimia yang sangat mungkin bisa potent digunakan untuk men-search atau mencari molekul-molekul yang aktif, ya. Oke, so karena expertise saya di kimia, jadi topik saya adalah di bidang kimia dan peptida. Bagaimana yang kita lakukan waktu itu tahun 8991 dan kita teruskan sewaktu saya menjadi asisten profesor sebagai di KU. Jadi banyak target-target molekul yang kita bisa targetkan, seperti marker dari tumor. Kita bisa mentargetkan reseptor seperti opioid receptor atau adhesion molecule, di mana expertise saya adalah adhesion molecule, bagaimana molekul lengket ke molekul lain, atau bagaimana sel melengket ke tisu atau sel melengket ke nada sel. Nah, ini yang saya lakukan selama 30 tahun di KU. Terkadang sel adhesion molecule itu juga adalah signaling molecule. Kalau Anda melihat lecture saya kemarin, semester kemarin itu ada 4 lecture saya membicarakan tentang signaling molecules di immune response. Nah, kemudian enzymes. Banyak enzim yang sangat penting untuk penyakit-penyakit seperti antiviral HIV adalah menginhibit HIV protease. Demikian juga dengan COVID, kita bisa mendesain inhibitor dari Mpro enzim sehingga kita bisa men-stop replikasi dari COVID.
Jadi ini yang akan saya bicarakan Friday sedikit karena kita baru dapat data sedikit, tetapi bisa kita cepat mendapat data dengan menggunakan Combinator Library. Banyak juga hormon yang bisa kita targetkan untuk sebagai drug atau cytokines. Ya, jadi banyak orang melakukan menggunakan peptida kecil untuk mendesain hormon dan cytokines. Jadi bagaimana sebenarnya basic konsepnya? Jadi basic konsepnya kita membangun library, banyak molekul yang kita bangun. Nah, kemudian kita membangun biological assay, kita bisa men-screen molekul ini, kita dengan kriteria tertentu kita bisa menyeleksi beberapa compound yang potent. Kemudian setelah mendapat beberapa compound yang potent, kita mengisolasi hanya dengan single molecule. Jadi biasanya melakukan assay ini adalah campuran molekul, kita assay, kemudian kita melihat molekul apa yang sangat bagus, kemudian kita mengetes lagi kembali, kita mensintesa single molecule sehingga kita bisa mengkonfirmasi apakah library yang seleksi kita itu benar. Kemudian dari situ kita melanjutkan melakukan optimisasi dan biological activity. Karena apa kita harus melakukan optimisasi? Misalnya seperti kita mendesain enzyme inhibitor dari HIV protease atau Mpro dari COVID. Nah, kalau kita sudah dapat enzyme inhibitor, itu bukan berarti biarpun dia potent bukan berarti menjadi drug. Ya, karena apa? Karena molekul tersebut harus penetrasi melalui membran ke dalam sel. Kalau dia tidak bisa penetrasi sel, maka dia useless walaupun dia potent inhibitor. Ya. Jadi dia harus bisa masuk ke sel sehingga bisa menginhibit enzim aktivitas sehingga bisa menginhibit replikasi. Jadi kemudian kita akan bagaimana caranya mensintesa molekul. Banyak caranya. Yang saya presentasikan ini adalah kita membuat library dengan immobilized library. Maksudnya apa? Maksudnya kita membuat peptida yang kita sintesa itu di solid support. Ya, ada yang dengan T-back assay atau T-back library itu biasanya dia menggunakan polystyrene beads, membangun peptida di situ dan mensintesa peptide dan menggunakan polystyrene. Tetapi kayaknya polystyrene itu hydrophobic sehingga terkadang banyak non-specific binding. Ya. Jadi banyak library yang dilakukan di sini. Ini hanya saya summarize ya. Waktu kita melakukan research di Sterling tahun 89 itu glass beads itu yang glass surface itu yang baik karena dia hydrophilic sehingga sama seperti air gitulah ya. Jadi bagaimana cara membangunnya? Ternyata kita bisa membangunnya dengan membuat silicon bonding dengan ada anchor di sini kita bisa membangun linker ya sehingga ada pemisahan surface dari glass dengan peptida kita. Jadi kita bisa membangun 6 aminocaproic acid linker sehingga jauh, kemudian jauh dari surface sehingga dia bisa berinteraksi dengan reseptor, enzim dan lain-lain. Kemudian kita setelah membangun itu kita bisa mulai mensintesa peptida sehingga kita punya peptida dan yang ada di surface beads. Nah, dengan adanya ini kita bisa membangun banyak library peptide. Bisa kita yang namanya mixed split synthesis ya, kita bisa membuat mixture dari library ini. Oke. Setelah kita ada peptida, tinggal melakukan biological assay. Nah, sangat simpel, kita bisa mempunyai reseptor yang kita mau tahu apakah reseptor ini binding ke peptida. Nah, kita harus membuat marker ya, seperti fluorescence marker, sehingga kita bisa membaca berapa banyak reseptor yang lengket ke peptida tersebut, sehingga kita bisa mencari substrate atau ligan dari reseptor tersebut. Jadi ya bisa radioaktif, tapi radioaktif itu agak sangat cumbersome. Tapi biasanya
orang menggunakan fluorescence atau menggunakan antibody untuk mendeteksi binding dari reseptor ke ligan yang kita bangun. Ya. Pertama-tama yang melakukan riset ini yang immobilize peptida ini adalah seorang yang bernama Mario Geisen. Ya, dia mendesain pin technology. Dia membuat pin. Ya, ini adalah glass, ya, kaca. Ya. Kemudian dia bisa membangun peptida dengan menggunakan reaksi. Ya, jadi ada chamber di sini, dibuat reagent di sini. Jadi sintesanya yaitu mencelupkan pin ini ke sini. Jadi membangun seperti yang sintesa yang saya sebutkan di slide ini. Tapi ini adalah glassnya itu ada pinnya gitu. Jadi dia bisa membangun begitu banyak peptida di pin. Kemudian dia melakukan assay sama juga. Jadi reseptornya dibuat di well well dari well plate ini. Kemudian peptidanya dicelupkan, ya, dicelupkan. Dan kalau ada reseptor yang lengket atau spesifik ke peptida tersebut, maka dengan fluorescence dia bisa tahu apakah sequence mana yang binding. Nah, ini lihat nih, mereka membangun peptida, oke, membangun peptida dengan ini sequence-nya, ya, 159 amino acid, dia merubah dari menggeser, ya, octapeptide, ya, dia membangun dari N-terminus octapeptide, digeser satu amino acid sampai suatu waktu dia menemukan peptida yang sangat aktif. Nah, ini sangat powerful, ya, untuk mencari peptida target apa saja yang Anda inginkan. Jadi misalnya Anda punya ide, oh saya mau mentargetkan protein ini karena tidak banyak orang yang melakukan riset di bidang ini. Nah, dengan menggunakan ini Anda bisa mendapat ligan yang tertentu yang bisa Anda studi dan bangun untuk riset Anda. Jadi cara-cara ini sudah dilakukan sekitar tahun 89-an dulu, 80-an, pertengahan 80-an. Jadi waktu itu banyak orang yang melakukan banyak metode untuk membangun library. Ini adalah model mixed split, ya, yang saya sebutkan tadi. Ini dari Kit Lam dari kalau nggak University of California Davis kalau nggak salah. Ini dipublikasikan di Nature. Dia menggunakan mixed split, ya. Jadi dia ini glass beads-nya, ini immobilized support. Dia mula-mula mensintesa alanin, membangun alanin, ya, valin. Kemudian di mix, ya, dicampur. Kemudian dipisahkan lagi. Ya. Kalau dilihat di sini, kalau kita melihat glycine ini, ya, obviously alanin juga jadi kalau kita mengikuti here, dia jadi residu pertama glycine, kemudian karena mix split, kalau kita bangun glycine lagi, kita sudah ada banyak kombinasi dari peptida here. Oke. Dan kemudian kita mix split lagi, dia bisa bangun banyak sequence. Jadi dari cycle pertama, kedua, ketiga, dia bisa membangun 27 peptide. Jadi dengan ini dia bisa banyak peptida yang tercampur di suatu mixture, ya. Nah, waktu itu dia sangat baik dengan melakukan kalau nggak salah ini salah satu reseptor yang sudah ada label, kemudian glass beads-nya diinkubasi dengan reseptor tersebut, kemudian setelah di wash, dia lihat under microscope, di bawah mikroskop, karena reseptornya punya fluorescent, dia bisa mencari glass beads yang fluores, ya, yang fluores, dan berarti reseptor tersebut binding ke glass bead tersebut. Ini ekspansinya. Ya. Dari situ dia bisa mendapat
peptida yang ini yang native ligandnya ya ini YGGFL. Ternyata dia bisa menemukan peptida yang hampir sama, yang ada sequence YGGF, tetapi Q dengan KI yang hampir bersamaan. Ya, dengan begitu itu proof of concept dengan anti beta endorphin ligands, ya ini antibody kalau nggak salah, dia bisa mendapat sequence yang sama dari yang sudah di discover sebelumnya. Ini adalah proof of concept bahwasanya library ini bisa mendapat peptida baru, peptida yang lama. Apakah itu bisa mendapat peptida baru? Dengan melakukan riset ini, dia melihat juga dengan streptavidin, kalau nggak salah di sini, dia bisa menemukan sequence baru. Here dia bisa menemukan HPQ sequence. Lihat nih, HPQ, HPQ. Dan kemudian dia bisa menemukan HPM sequence yang baru. Jadi library seperti ini dengan cepat kita bisa mendapat lead compound. Dari lead compound kita bisa cepat mendevelop molekul-molekul yang aktif. Ya, ini bisa dilakukan dengan cepat. Ya. Oke, waktu saya pindah ke Kansas, saya sangat interested. Ya, saya selalu ke Indonesia juga membuat lecture ini. Tadinya idenya bagaimana kita ingin menginhibit protein-protein interaction cadherin. Kenapa? Kalau kita bisa menginhibit ini, berarti dia bisa meregulasi blood-brain barrier sehingga blood-brain barrier terbuka sedikit sehingga bisa kita mengirim molekul ke otak untuk mengobati penyakit otak. Ya, sampai sekarang saya melakukan riset ini dan mudah-mudahan kami kayaknya nanti dapat funding selama 5 tahun mendatang untuk meneruskan riset ini, funding yang besar ya dari NIH. Oke, so bagaimana caranya gitu? Jadi caranya kita melihat sequence dari cadherin, kemudian kita karena antibody bisa menginhibit, kita melihat apakah peptida kami bisa binding ke antibody yang tadinya bisa melengket ke cadherin tersebut. Jadi kita membangun dengan glass beads, ya kita bangun peptida dari sequence dari cadherin, kemudian kita inkubasi dengan primary antibody, dan kemudian kita inkubasi dengan secondary antibody yang sudah ada link ke HRP enzyme, sehingga kita bisa enzim ini kita bisa kasih substrate, kita bisa lihat apakah antibody kita bind ke peptida yang kita sintesa di glass beads. Oke. Nah, kemudian setelah itu kami menjadi sangat aktif melakukan ini supaya menghilangkan background. Kita hanya menggunakan primary antibody langsung yang sudah kita derivatisasikan dengan HRP sehingga kita bisa mendeteksi binding dari antibody tersebut ke peptida dengan menggunakan visible detection. Oke, jadi ini adalah sequence dari cadherin yang kita target molekul kita, yang kita mau cari sequence mana yang aktif. Di sini ini adalah sekitar 100 amino acid di mana di yang namanya EC1 domain ya, domain pertama. Ternyata domain pertama ini sangat baik di research dan sangat aktif lah ya, domain yang aktif. Kita pengen tahu peptida mana yang sebenarnya aktif. Oke, jadi kita melakukan assay tersebut seperti yang Anda lihat di sini, kita menemukan sequence number 7. IL ya ini. Oke. 10 amino acid. Nah, ternyata ini sekarang sampai setelah 30 tahun hampir 30 tahun kalau nggak salah. This is mungkin 92 atau 93. Ini kita peptide sequence ini kita lakukan, kita gunakan sampai sekarang untuk mendeliver molekul ke otak ya, in a sequence number 7. Nah, kemudian kita juga menemukan sequence yang lain yaitu calcium binding sequence. Ini adalah sequence yang penting untuk calcium binding di cadherin. Nah, kita search sequence EC2 domain dan EC3 domain. Kita juga menemukan peptida yang penting di EC2 dan EC3 domain. Jadi dengan cepat waktu itu kami bisa mendapat peptida lead compound yang kita bisa langsung
dari in vitro, dari library, langsung kita gunakan di in vitro assay di cell culture. Dari situ kita mendevelop ke in vivo. Nah, ini yang saya lakukan selama 30 tahun ya, menggunakan HAV peptide yang ya, kita temukan, which is peptide number 16. Oke. Itu salah satu library research yang kita lakukan sewaktu saya mula-mula, dan kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa mendesain potent enzyme inhibitor dari optimal substrate. Okay. Jadi kalau kita bisa mendapat substrate yang bagus ya, dari peptida, ini protease ya, proteolytic enzyme. Jadi kita bisa membangun peptide library first, ya. Kemudian kita lakukan enzyme assay, ya. Dan kita bisa mendiscover substrate yang sangat optimal. Dari substrate ini kita bisa merubah substrate yang optimal tersebut menjadi inhibitor. Bagaimana caranya? Dengan mendesain yang namanya bioisosteer dari peptide bond. Nanti saya jelaskan apa itu bioisosteer. Kalau nggak salah lecture saya yang semester kemarin saya juga membicarakan tentang bioisosteer sedikit. Kemudian kita merubah peptida menjadi peptidomimetic menjadi inhibitor. Nah, cara inilah yang dilakukan oleh Abbott dan Merck waktu mendesain antiviral agent for Merck, itu anti-HIV, the same sama juga dengan Abbott yang mendiscover peptidomimetic untuk anti-hypertension. Oke, so saya mau bicarakan bagaimana mereka waktu itu mendesain HIV protease inhibitor, antiviral HIV protease inhibitor. So karena HIV protease itu adalah aspartate protease, dia memotong di active site-nya. Okay? So ini active site-nya. Nah ini adalah substrate yang pinginnya adalah bagaimana substrate binding dengan secara optimal dengan aspartate protease. Okay? Dan mereka dengan menggunakan substrate bisa merubah menjadi inhibitor. Inhibitor ini yang nantinya menjadi antiviral HIV protease inhibitor. Jadi waktu itu HIV protease itu bisa dirubah menjadi HIV protease di dalam sel menjadi mature HIV protease. Kemudian HIV protease itu memotong-motong protein yang namanya polyprotein yang membangun cascade dari HIV itu sendiri, HIV virus itu sendiri. Dia memotong 9 sites sehingga terjadi viral replication karena fragmen-fragmen itu yang membangun virus tersebut. Kalau kita bisa menginhibit enzim itu, maka virus tidak bisa terbangun, basically. Sehingga you inhibit viral replication. Nah, cara ini sama juga Mpro enzyme untuk COVID bisa diinhibit demikian juga. Gitu. Jadi kami melakukan research tentang ini juga menggunakan library yang saya bangun yang dihibahkan dari Sterling Winthrop waktu saya mengerjakannya itu tahun 89 sampai 91. Oke. Nah, kalau Anda sudah menemukan enzim substrate yang sangat bagus, ya, ini cleavage site-nya di sini. Untuk yang tidak familiar dengan enzim, biasanya kita namakan substrate ini punya cleavage site, kemudian ke kanan dari cleavage site itu biasanya kita sebagai peptide chemist menulis N terminus di sebelah kiri, C terminus di sebelah kanan, sehingga ke kanan itu kita namakan P1 prime, P2 prime, P3 prime, ke sebelah kiri P1, P2, P3. Ini adalah side chain dari amino acid tersebut. Ya, jadi kita namakan P1, P2, P3. Jadi kalau ada nanti kalau saya bicara P1, P2 sudah tahu maksudnya apa. Jadi waktu itu kita melihat bahwasanya substrate itu
HIV protease adalah aspartic protease, is a dimer. Di aspartic acid itu sangat penting di active site dan akan memotong dengan mekanisme tersebut. Nah, sewaktu mulai memotong ada yang namanya tetrahedral intermediate, ya, ada 2 hydroxyl group di substrate sebelum dia terpotong. Nah, banyak inhibitor dari HIV protease itu menggunakan ide tetrahedral intermediate. Oke. Sehingga bisa memotong peptide bond di sini dengan mekanisme yang saya bisa dengar saya, tolong di konfirmasi. Clear, oke. Ya, clear. Oke. Jadi ada proposal, bahwasanya ada 2 proposal mekanisme concerted, di mana bagaimana cara memotong substrate itu. Ini secara langsung memotong peptida bond, dan ada yang kita sebut bagaimana cara nanti dari substrate enzyme ini kita bisa mendesain potent inhibitor. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, substrate ini ada P1, di enzyme ada yang namanya site 1. Ya, ini adalah counterpart dari substrate tersebut. Kemudian ada S2, S3, and S4, dan sebagainya. Ini ada S1 prime, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, yang kita inginkan adalah kita mengoptimasikan interaksi dari P1 ke S1, P1 prime ke S2 prime. Jadi kita menggunakan mutasi atau substitusi atau mencari dengan library kita, mencari amino asid apa yang cocok di posisi-posisi ini. Itulah idenya. Nah, kalau kita bisa mencari cocok, mendapat substrate yang sangat cocok, ya sudah gampang. Dengan library, kalau kita bisa membangun library, kita dapat dengan cocok substrate tersebut, maka substrate tersebut bisa dirubah menjadi inhibitor dengan gampang. Nah, ini kita lihat, ini kan peptide bond, ya. Peptide bond bisa dipotong oleh enzim tersebut. Kita rubah saja peptide bond ini, kita merubah nitrogen ini menjadi karbon, sehingga ini yang disebut bioisosteer. Kalau kita rubah, ini substrate-nya tadinya bisa dipotong dan lengket dengan ketat dengan enzim, maka kita bisa merubahnya menjadi inhibitor. Jadi senyawa ini lengket dengan ketat dengan enzim, tetapi tidak bisa dipotong. Karena dia tidak bisa dipotong, maka enzimnya mati. Kalau enzimnya mati, maka enzim tersebut tidak bisa memotong protein dari virus tersebut, protein yang panjang, tidak bisa dipotong. Kalau tidak bisa dipotong, maka virus tidak bisa terreplikasi, tidak bisa membentuk bola virus tersebut. Itu saja simpelnya. Nah, itu yang idenya waktu HIV protease inhibitor didesain. Jadi kita bisa juga menginhibit COVID. Kita tahu bahwa COVID punya enzim yang namanya Mpro. Kalau kita bisa menggunakan library kita yang sudah saya punya 24.000, maka kita bisa cari pemotongan mana yang tepat, posisi amino acid mana yang tepat, kita jadi rubah saja. Jadi itulah caranya, dan ini bisa digunakan untuk virus yang lain juga, gitu. Asal kita tahu enzimnya apa. Oke. Nah, inilah cara banyak bioisosteer yang sudah didesain, tinggal kita mengikuti isosteer mana yang cocok buat enzim yang kita tuju. Ini yang namanya tetrahedral intermediate. Ada yang namanya hydroxyethylene, dihydroxyethylene, bioisosteer, and salah satu ini adalah yang digunakan untuk HIV protease. Jadi data-data di literatur sudah banyak, tinggal kita ikutin mana yang cocok untuk merubah peptida kita menjadi inhibitor. Oke? Nah, ini salah satu contoh dari HIV protease, bagaimana mereka merubah dari substrate. Tadinya ada pemotongan di sini, di tyrosine proline,
kemudian peptida bond ini dirubah, dan setelah dirubah peptida bond menjadi carbon dari amide, kemudian mereka mendesain yang namanya tetrahedral intermediate, and ini adalah ritonavir yang digunakan pasien untuk menginhibit HIV replication. Jadi metode ini sudah sangat established sehingga orang bisa mendesain enzim inhibitor dengan cepat. Dan juga salah satu indinavir mempunyai struktur yang sedikit berbeda, tetapi ini sudah juga menjadi obat antiviral. Nah, banyak mekanisme yang sudah dielusidasi bagaimana cara inhibitor ini binding atau melengket atau docking di enzim tersebut. Kita tidak perlu elusidasi banyak. Kelihatan di sini adalah tetrahedral intermediate, di mana hydroxyl group ini hydrogen bond ke enzimnya. Inilah kalau nggak salah 8 di sini ya. 8 dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 10 antiviral yang ada di market yang digunakan untuk HIV protease. Jadi sekarang di sini di US banyak researcher yang mencoba menginhibit Npro supaya bisa mendapat antiviral dari COVID-19. So waktu saya di Sterling, kita melakukan research untuk menginhibit MMP, matrix metalloprotease. Kenapa kita melakukan research ini? Karena matrix metalloprotease adalah enzim yang sangat penting untuk proses arthritis, di mana cartilage kita bisa dirusak karena produksi banyak MMP. Sehingga kita mau menginhibit MMP waktu itu. Alasan inilah kenapa saya melakukan library research waktu itu, membangun 24.000 peptida. Dan waktu itu juga MMP sangat penting untuk tumor metastasis. Kenapa sangat penting? Karena sebelum tumor sel itu pindah ke tempat lain, dia memproduksikan matrix metalloprotease enzyme. Apa gunanya? Dia gunanya adalah untuk memotong semua ikatan di luar sel tersebut. Karena enzim ini memotong ikatan antara reseptor dari kanker sel tersebut dengan matriksnya, dengan protein-protein yang di tissue, the surrounding. Sehingga kalau dipotong, mereka bisa membebaskan diri dari tumor tersebut sehingga bisa pindah ke tempat lain dan kemudian anchor di tempat lain. Makanya kalau kita dapat bisa menginhibit, menyetop kerja MMP, maka kita bisa menyetop enzim tersebut untuk memotong sel tumor di satu tempat sehingga dia bisa pindah. Sehingga lebih gampang men-treat tumor tersebut di site tertentu yang sudah ada gitu. Jadi itu idenya tadinya untuk MMP. Kenapa kita mendesain tersebut? Itu MMP itu zinc protease sehingga ada zinc binding site, ada cleavage site. Jadi idenya sama, kita mengoptimasikan P1, P2, P3 atau P1, P2, P3 prime. Setelah kita dapat optimasi peptida substrate, kita rubah menjadi bioisosteres. Nah, ini adalah mekanisme aktivitas dari enzim tersebut. Ada involvement dari zinc dan active sites. Ini ada salah satu inhibitor yang kami temukan di Sterling, dan ini hydroxamate inhibitor. Ada hydroxamate group here yang
berkoordinasi dengan zinc. Molekul ini sangat potent. Kita sudah sangat excited waktu itu menemukan ini, tetapi excitement is not enough. Molekul kami tidak stabil waktu itu. Jadi program itu di-cancel, di-stop, karena hydroxamate bukan sesuatu inhibitor yang baik. Nah, makanya library saya menjadi salah satu sumber molekul baru, gitu. Karena ini hydroxamate ini tidak stabil. Jadi waktu itu kita mendesain, sebelumnya kita mendesain molekul yang namanya left-handed inhibitor yang tujuannya binding dengan zinc atau right-handed inhibitor. Karena gagal, maka kita rely on our library sehingga mendesain bioisosteer di sini, tidak hanya sepotong. Oke. Bagaimana kita mendesain library tersebut? Saya mungkin bicara mungkin another 5 minutes or 10 minutes. Saya punya 60 slides, jadi 30 lagi nanti akan kita bicarakan hari Jumat. Bagaimana kita gunakan ini? Kita menggunakan multiple peptide synthesizer dan kami berkolaborasi dengan mathematician. Ya, bagaimana mengenerate, bagaimana mendesain eksperimen sehingga kita mengenerate library yang optimal sehingga kita bisa cepat mendapat substrate yang baik. Ya, so karena saya di company waktu itu funding is not a problem, brain power is not a problem, jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang yang bisa mendesain sequence, ya, sequence generator like mathematician. Dan kemudian kita berkolaborasi sama orang yang bisa menggunakan robot design dan juga ahli high throughput. Kita bisa membangun library tersebut. Jadi kita membangun glass beads library, kemudian ada robot yang mengukur banyaknya glass beads yang kita gunakan, melakukan enzyme assay juga dengan menggunakan robot, dan bisa data analysis dengan cepat. Jadi sedikit mengingatkan bagaimana kita mensintesa peptida. Kita membangun amino acid dengan coupling decoupling. Saya sudah memberikan lecture ini waktu semester kemarin, dan ini sangat standar sekarang, dan sintesa setiap amino acid couplingnya sekitar 99.9%, sehingga tidak banyak campuran lain, sehingga kita bisa sangat confident bahwasanya peptida kita yang ada di beads itu paling tidak yield-nya 98% lah, sehingga kita tidak ada false positif, ya. Kita tidak takut ada false positif, dan juga bisa diulang kembali dengan solution phase, ya. Oke, jadi ini ya, kalau yang belum tahu, orang yang mendesain solid phase synthesis ini adalah Dr. Bruce Merrifield. Dia dapat Nobel Prize, ya, karena membuat kerja kita sangat gampang, ya, sebagai peptide chemist. Oke. Bagaimana kami mendesain? Saya akan stop di sini, ya, slide ini, untuk Anda bisa mengikuti nanti bagaimana hasilnya. Bagaimana kami mendesain library kami yang ada sebanyak 24.000 peptida. Ini caranya. Saya mendesain waktu itu dengan glass beads, karena glass bead ini bisa kita sintesa peptide, kita mendesain linker, kemudian kita mendesain amino acid di sini, kita bangun satu persatu, ya, sehingga 7 amino acid, dan di N-terminus ini kita buat COP. COP itu adalah senyawa fluorescence, ya, senyawa fluorescence. Nah, kalau kita punya enzim seperti SARS-CoV-19 Mpro atau HIV protease atau whatever protease you want, okay, kita bisa menginkubasinya dengan glass bead ini. Tadinya glass bead ini kita taruh di solution, ya. Solutionnya apa? Larutannya tidak ada fluorescence karena glass beads-nya ada di bawah, ya.
sinking di bawah. Jadi kalau kita lihat dengan UV light atau fluorescent light, tidak ada. Nah, tapi kalau enzimnya memotong, ya, memotong peptida ini, sehingga senyawa bagian kiri ini akan ada di larutan. Nah, sehingga karena dia ada di larutan, jadi larutan ini jadi fluorescence. Jadi kita bisa mendeteksi fragmen ini di larutan. Nah, enzim itu kan ada enzim kinetik, ya. Makin optimal substrate ini, makin cepat larutan ini terbentuk. Makin cepat pemotongan, sehingga larutan kita dalam waktu 1 jam, ya. Misalnya kita inkubasi 1 jam, kalau sekuensnya tidak optimal, maka fluorescensinya rendah. Tapi kalau kita inkubasi 1 jam, ya, sekuensnya P1, P2, P3-nya sangat optimal, maka larutannya sangat fluorescent. Sehingga dengan mendeteksi, mengkuantitasikan fluorescence tersebut, kita bisa tahu, oh, substrate ini is the best, oh, this is the worst. Nah, bukan itu saja, kita bisa mengconfirm, kita bisa menginjeksi larutan ini ke mass spec, kita bisa tahu sequence apa ini nanti, di mana ini dipotong, ya. Kemudian sehingga kita bisa tahu di sini di cleavage sites-nya di mana, sehingga cleavage site itu yang kita bisa desain menjadi bioisosphere, sehingga dia menjadi inhibitor. Jadi dengan fluorescence intensity ini kita bisa tahu sekitar km dari substrate tersebut. Inilah yang kita lakukan untuk mensurvey substrate tertentu untuk enzim. Nah, ala-alanya sangat simple. Kita bisa jadi, kalau tidak punya robot, ya kita sendiri yang melakukannya, dan kita hasil fluorescence-nya kita bisa baca di plate reader, yang mungkin di Indonesia juga sudah ada. Jadi kemudian kita glass bead yang ditinggalkan, seperti glass bead ini, kemudian kita bisa masukkan ke yang namanya peptide sequencing, sehingga kita bisa sequence peptida ini. Yes? Waktunya sudah habis? Oh, oke. Oke, so saya mau stop di sini. Inilah nanti yang saya akan bicarakan tentang bagaimana menggunakan library ini sehingga kami mendapat optimal substrate untuk collagenase, for example. Bukan itu saja, waktu saya di Stirling banyak, sekitar ada 13 MMP, sehingga kita bisa lihat, oh, MMP yang ini substrate-nya ini optimalnya, MMP yang ini optimalnya, sehingga banyak peptida yang bisa kita gunakan menjadi inhibitor, sehingga masing-masing untuk tujuan tertentu atau untuk penyakit tertentu. Oke, jadi lecture berikutnya untuk hari Jumat, kita akan lihat aplikasi ini sampai di mana sudah kita bisa mendapat optimal substrate untuk collagenase misalnya, dan juga kita akan lanjutkan untuk COVID-19. Thank you.